Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilmi Fauzanur Hakim dengan NPM 10060621147 dari program studi farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan terkait karya tulis ilmiah saya yang berjudul Mutu Pelayanan Kefarmasian di Indonesia. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1992. Yang melatar belakangi saya mengambil judul Mutu Pelayanan Kefarmasian Indonesia ini tidak lain dan tidak bukan adalah dari kesehatan itu sendiri, di mana semua orang ini mempunyai hak untuk hidup sehat. Kaitannya dengan mutu pelayanan kefarmasian Indonesia atau kualitas pelayanan kefarmasian Indonesia adalah kualitas kesehatan yang baik ini bisa dijamin oleh mutu pelayanan kesehatan atau mutu pelayanan kefarmasian yang baik, di mana ketika suatu sistem kesehatan ataupun pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasiannya baik, maka ini bisa menjamin kepada mutu atau kualitas kesehatan orang-orang atau warga Indonesia. Dari sini timbullah rumusan masalah bagaimana mutu pelayanan kefarmasian Indonesia. Dan untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui pelayanan kefarmasian di Indonesia, dan untuk manfaatnya, semoga bisa memberikan informasi mengenai mutu pelayanan kefarmasian di Indonesia. Landasan teori. Sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sistem pelayanan kesehatan Indonesia ini mencakup dua hal. Yang pertama ada pelayanan kesehatan dasar dan juga pelayanan kesehatan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar ini adalah pelayanan di tingkat bawah atau di tingkat dasar, di mana pada umumnya dilaksanakan di puskesmas. Misalkan ketika ada orang yang sakit, pertama kali pasti akan dibawa dulu ke puskesmas. Dan setelah itu jika puskesmas sudah tidak sanggup untuk menanganinya, maka berlanjut ke tahap yang pelayanan kesehatan rujukan, itu akan dirujuk kepada rumah sakit. Jadi pelayanan kesehatan rujukan ini pada umumnya dilaksanakan di rumah sakit. Kemudian ada pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016, pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care adalah bentuk pelayanan dan bentuk tanggung jawab langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang mencapai hasil pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, di mana seorang farmasis ataupun apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian ini bertanggung jawab langsung kepada pasien terkait dengan obat-obatan ataupun sediaan farmasi lainnya yang diberikan kepada seorang pasien, di mana tugas dari seorang apoteker ini ataupun seorang farmasis tidak hanya bisa memberikan obat kepada pasien, namun bagaimana seorang apoteker ataupun farmasis itu bisa memberikan informasi terkait obat-obatan ataupun sediaan farmasi yang diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada yang disebut apotek dan ada yang disebut apoteker. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Ini menurut Yuniar dan Handayani 2016. Jadi apotek ini adalah tempat dan apoteker adalah orang yang bekerja di apotek tersebut. Kemudian ada kepuasan pasien ataupun kepuasan pelanggan. Menurut Yuliani et al. Tahun 2020, kepuasan pasien terhadap pelayanan adalah perbandingan antara persepsinya terhadap pelayanan yang diterima dengan harapannya sebelum mendapatkan pelayanan tersebut. Apabila harapannya terpenuhi, berarti pelayanan tersebut telah memberikan suatu kualitas yang luar biasa dan juga akan menimbulkan kekuasaan yang tinggi. Sebaliknya, apabila harapannya itu tidak tercapai, maka dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan tidak memenuhi apa yang diharapkannya. Jadi menurut Yuliani ini, kepuasan pasien ini bergantung kepada perbandingan di saat pasien belum datang ke apotek apa yang mereka harapkan, dan ketika mereka sudah datang ke apotek kemudian dilayani oleh seorang farmasis maupun apoteker, nah itu sesuai gak dengan harapan sebelum dia datang.
Jika sesuai maka dapat diartikan kualitasnya baik, kualitas pelayanannya baik, dan sebaliknya jika tidak sesuai harapan maka bisa dikatakan kurang baik dalam hal pelayanan kefarmasian. Kepuasan pasien ini sangat bergantung kepada mutu pelayanan kefarmasian, di mana ketika pelayanannya dikatakan baik, maka dapat dikatakan pula mutu pelayanan yang juga baik. Kemudian ada bab 2 pembahasan mutu pelayanan kefarmasian Indonesia. Untuk pembahasan ini saya ambil dari beberapa riset dan beberapa penelitian yang telah dilakukan, di mana mutu pelayanan di Indonesia ini salah satunya dapat dilihat melalui akreditasi yang dimiliki puskesmas dan juga rumah sakit yang berada di negara Indonesia. Pada tahun 2018, terdapat sekitar 7.518 puskesmas yang telah terakreditasi atau sekitar 75% dari 9.993 puskesmas yang ada. Sedangkan untuk akreditasi rumah sakit sendiri, di tahun 2018 memiliki capaian presentase akreditasi rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit yang milik pemerintah maupun rumah sakit swasta, itu sebesar 70,3%, dengan capaian tertinggi di Provinsi Gorontalo dan terendah di Provinsi Kalimantan Utara. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Nah, selain itu, kualitas pelayanan medis ataupun pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berada di negara kita ini di tahun 2019 ini diakui secara internasional, di mana Indonesia mendapatkan sertifikat ISQA, organisasi KARS, dan sertifikasi ISQA atau Masyarakat Kualitas Medis Internasional sebagai standar pertama akreditasi rumah sakit nasional edisi 1. Ini dikutip dari liputan6.com 2019. Dari pencapaian-pencapaian tersebut, dari pencapaian sistem kesehatan ataupun pelayanan kesehatan di Indonesia ini termasuk semua orang yang berada di lingkup kesehatan, mulai dari perawat, dokter, dan apoteker, dan juga seorang farmasis gitu tentunya. Nah, pencapaian mutu pelayanan kesehatan di Indonesia ataupun di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Indonesia ini tidak luput dari peran seorang farmasis maupun apoteker yang membantu melalui penyediaan atau pengelolaan obat, penyimpanan obat, distribusi obat, dan juga membantu mengedukasi atau memberikan informasi terkait cara pemakaian obat. Seorang apoteker ataupun farmasis ini akan melaksanakan praktik kefarmasian diantaranya dalam hal penyediaan dan juga pengelolaan obat, di mana dapat dikatakan ketika pelayanan kefarmasian di rumah sakit tersebut baik, ini berarti juga penyediaan atau pengelolaan obat dan penyimpanan obat dan juga distribusi obat yang dilakukan seorang apoteker maupun farmasis ini tuh sudah dapat dikatakan baik, itu dilihat dari pencapaian rumah sakitnya yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang baik itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa pelayanan kesehatan atau pelayanan kefarmasian di negara kita ini sudah terbilang cukup, dilihat dari segi pencapaian yang telah tadi disampaikan, dan juga dari segi sistem, peraturan, tenaga kerja, mutu, dan juga berdasarkan kepuasan pasien. Namun, meskipun negara Indonesia memiliki peraturan yang cukup dibilang baik dalam hal sistem pelayanan kesehatan ini, tetapi masih terdapat beberapa masalah yang dimana terkait belum meratanya apotek-apotek di Indonesia dan juga belum meratanya tenaga kerja profesi apoteker yang ada di Indonesia. Dan ini tuh masih belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan dapat dikatakan pula sistem pelayanan kesehatan yang baik ini tuh untuk saat ini masih bisa dikatakan baik hanya di kota-kota besar, belum mencakup wilayah-wilayah terpencil di negara Indonesia. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyempurnakan karya tulis ilmiah yang saya buat. Terima kasih. Saya Helmi Fauzan Nur Hakim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.